Dalam surat At-Taubah ayat 36 itu digambarkan bahwa jumlah bulan dalam hitungan kalender adalah 12 bulan, baik kalender syamsiyah maupun kalender qamariyah. Tapi Al-Quran kelihatannya lebih spesifik membicarakan tentang kalender qamariyah. Sebab di sana disebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa jumlahnya 12, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu terpisah dan yang 3 berderet berdampingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hari ini kita ada di tanggal 20 bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna." Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan itu. Berbuat aniaya, dilarang berbuat aniaya, dilarang berbuat dosa, bahkan dilarang melakukan peperangan pada bulan itu. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah mencatat dalam hadisnya bahwa bulan Muharram ini ternyata bulan yang sangat produktif. Penciptaan-penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu terjadi di bulan Muharram. Dari mulai penciptaan langit, penciptaan rohnya Nabi Adam, penciptaan-penciptaan dan termasuk penyelamatan-penyelamatan. Begitu banyak Rasulullah menggambarkan tentang penciptaan Allah, semua dirangkum dalam bulan Muharram. Dan begitu banyak juga penyelamatan yang dilakukan oleh Allah untuk nabinya atau umatnya, itu pun di bulan Muharram. Secara garis besar, peristiwa yang sangat penting di dalam bulan Muharram dapat dibagi 2. Pertama, peristiwa penciptaan, dan yang kedua adalah peristiwa penyelamatan. Bagaimana peristiwa penyelamatan? Ternyata di sana digambarkan oleh Rasulullah betapa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, khususnya menyangkut penyelamatan-penyelamatan para nabi. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam setelah 400 tahun menderita, dipisahkan dengan istrinya. Kita tahu sesuatu yang sangat menyakitkan adalah terpisahnya dengan orang yang paling kita cintai. Nabi Adam karena perbuatan dosanya dipisahkan oleh Allah selama 400 tahun. Setelah itu diterima taubatnya pada bulan Muharram. Dibebaskannya Nabi Nuh dari banjir. Betapa perjuangan Nabi Nuh, beratus-ratus tahun berdakwah hanya mendapatkan beberapa orang saja, dan kemudian terkena badai yang begitu besar. Maka kemudian Nabi Nuh pun diselamatkan pada bulan Muharram. Begitu juga diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud
Nabi Ibrahim perjuangannya sangat besar sekali, bahkan pengorbanannya sangat besar. Satu sisi dia berhadapan dengan bapaknya yang profesinya adalah pembuat patung yang disembah oleh masyarakatnya. Di sisi lain dia berhadapan dengan masyarakatnya yang melakukan penolakan terhadap dakwahnya. Bahkan dia berhadapan dengan penguasa yang zalim, Raja Namrud. Dia rela mengorbankan dirinya demi dakwah, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dan itu terbebas dari pembakaran itu adalah pada bulan Muharram, bulan yang suci dan bulan agung. Begitu juga dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara karena tuduhan berselingkuh dengan istrinya raja, padahal tidak terbukti, tapi tetap penjara kemudian berlaku bagi dia. Selama di penjara, Yusuf dalam penderitaan dan kemudian bebas pada bulan Muharram. Disembuhkannya matanya Nabi Yakub dari kebutaan karena penderitaan atas tindakan anak-anaknya. Pertama membuang Yusuf di sumur, yang kedua membawa saudaranya yang lain Bunyamin kemudian juga menjadi masalah bagi hidupnya. Maka Nabi Yakub menderita sampai matanya buta. Ketika bulan Muharram, Nabi Yakub atas izin Allah dengan baju Nabi Yusuf, ketika dicium bajunya itu kemudian matanya kembali terbuka. Itu terjadi di bulan Muharram. Begitu juga sembuhnya Nabi Ayub. 18 tahun dia menderita penyakit kulit. Semua orang menghindar, bahkan istrinya diceraikannya, mau menceraikannya istrinya. Baunya kemana-mana. Dengan kesabarannya dia tetap pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub sembuh pada bulan Muharram. Dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan selama 40 hari di dalam perut ikan Nabi Yunus karena putus asanya dalam berdakwah. Kemudian dia dilempar ke laut dan dimakan ikan. Selama 40 hari dia berdoa kepada Allah. Kemudian dikeluarkan oleh Allah pada bulan Muharram. Begitu juga diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam beserta umatnya kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ketika laut membelah, Nabi Musa dan umatnya menyeberangi Laut Merah. Dia kemudian selamat ketika sudah sampai di tepian seberangnya, maka laut itu kembali mencair. Itu terjadi pada bulan Muharram. Dan diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam itu pun terjadi pada bulan Muharram. Ketika Umar memimpin, bulan Muharram kemudian dijadikan sebagai titik awal perhitungan kalender Hijriyah. Kenapa Umar mengambil titik awal? Perhitungan kalender Hijriyah adalah bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal. Padahal hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Ternyata ketika bulan Dzulhijjah sebelum itu ada baiat kedua para sahabat Rasulullah. Setelah baiat itu disepakati, sebagian sahabat mendahului untuk hijrah, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Ternyata kenapa peristiwa hijrah yang dijadikan landasan perhitungan kalender Hijriyah? Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang membalikkan sejarah umat manusia. Bukan sekedar membalikkan sejarah Islam, tapi bahkan sejarah umat manusia di permukaan bumi ini.
dibalik setelah terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa yang membalikkan sejarah peradaban itu? Pertama, ketika Rasulullah hijrah, Rasul mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Orang-orang yang dari Mekah tidak membawa apa-apa, bahkan keluarganya ditinggalkan di Mekah. Dia berangkat ke Madinah untuk berhijrah bersama Rasulullah. Sampai di Madinah sudah ada sahabat-sahabat Ansor yang ada di sana, dipertemukan oleh Rasulullah. Sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, Umar, semua dipertemukan. Dan ada sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad. Persaudaraannya sangat indah sekali. Sa'ad ini kebetulan orang kaya. Kemudian sampai Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman, separuh dari kekayaanku adalah untukmu. Dan saya punya istri 2. Silahkan kamu pilih mana yang kamu cintai. Maka yang kamu cintai itu akan saya cerai. Setelah habis iddahnya, silahkan engkau nikahi istriku itu. Masya Allah, ini sebuah persaudaraan yang sangat indah sekali. Kenapa dipersaudarakan? Karena Rasulullah membutuhkan kekuatan. Muhajirin perlu kekuatan dari Ansor, Ansor perlu kekuatan dari Muhajirin. Kedua-duanya saling menguatkan. Itu peristiwa setelah hijrah. Sehingga Muslim semakin kuat. Dari yang tadi hanya 1.400 orang bertambah begitu banyak menjadi 10.000 dari persaudaraan dan ukhuwah yang ada di Madinah itu. Dibentuklah kemudian Piagam Madinah yang menyepakati bahwa seluruh warga yang ada di lingkungan Madinah harus menjamin keamanan. Satu dengan yang lain tidak boleh saling mengganggu. Diikat dengan Piagam Madinah oleh Rasulullah. Sebuah perubahan yang sangat indah sekali. Bahkan dengan Piagam Madinah, kaum Bani Nadir, Bani Aus, Quraidah dari Yahudi, itu mereka terpelihara dan mereka terjamin hidupnya. Sementara di belahan lain mereka diusir, bahkan dibunuh. Di Madinah mereka tenang. Sebuah perubahan yang sangat indah sekali dari hijrah ini. Kemudian ada pernikahan Rasulullah dengan Barra. Barra itu adalah perempuan dari Bani Mustalik. Bani Mustalik ini adalah kelompok yang selalu mengganggu Rasulullah, menyerang Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menikahi perempuan Bani Mustalik, seluruh Bani Mustalik masuk Islam dan menjadi kekuatan besar dalam Islam. Yang tadinya menyerang Islam sekarang berbalik menjadi pembela Islam. Itu terjadi setelah hijrah. Lebih-lebih perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang sangat strategis, yang isinya dalam perjanjian itu tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Maka digunakan kesempatan oleh Allah untuk oleh Rasulullah untuk berdakwah kemana-mana selama 10 tahun. Dan perjanjian yang kedua, isinya setiap orang bebas memilih apakah dia mau ikut Muhammad atau ikut orang Quraisy. Dikasih kebebasan. Disitulah kesempatan Rasulullah untuk berdakwah. Isi yang ketiga dalam perjanjian itu, orang Mekah yang berangkat ke Madinah, yang ikut ke Madinah, maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Dan orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Para sahabat sebagian protes. Ini salah ya Rasulullah. Dan ini kalah kita. Kenapa kita yang dari Madinah ke Mekah nggak boleh kembali lagi, tapi yang dari Mekah ke Madinah kembali lagi ke Mekah? Bukan, kata Rasulullah. Ini justru kemenangan kita. Orang Madinah yang ke Mekah, kemudian dia tinggal di Mekah, dia akan bercerita bagaimana kehidupan indahnya di Madinah. Dan orang Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah,
dia pun akan bercerita bagaimana kehidupan di Madinah. Maka itu kemenangan kita, kata Rasulullah. Hudaybiyah sangat strategis, dan dari Hudaybiyah inilah kemudian terjadinya Fathu Makkah, dibebaskannya kota Mekah, dan itu terjadi setelah hijrah. Termasuk perubahan kiblat yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, setelah hijrah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa-peristiwa ini kita nyatakan adalah peristiwa pembebasan dari segala keterbelengguan, dari segala penderitaan. Semua dibebaskan oleh Allah dari segala penderitaan itu di bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka wajar kalau Allah, karena bulannya adalah bulan pembebasan dari segala penderitaan, Allah melarang melakukan peperangan di bulan Muharram. Justru sebaliknya, di bulan Muharram kita diajarkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak menolong orang, memperbanyak membantu orang, memperbanyak menyelesaikan masalah orang lain. Dan rupanya kita punya tugas itu. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini kami mengajak, mumpung kita ada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih ada di dalam bulan Juli sebagai bulan jadinya kepolisian kita. Mari di bulan yang mulia ini muliakan diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang mulia, dengan perbuatan yang mulia. Di antaranya kejujuran, keadilan, kesabaran, dan keikhlasan. Kita tanamkan pada diri kita dan kita terapkan kepada lingkungan, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, baik saat di rumah atau saat bertugas di lapangan. Mari kita muliakan saudara-saudara kita dengan memberikan hak-haknya, sehingga mereka merasa bahagia dengan diberikan haknya itu. Dan mari kita juga muliakan aturan-aturan kita atau hukum-hukum kita dengan melaksanakan aturan-aturan itu. Kita sekarang ada di tahun baru Hijriyah. Mari di tahun baru Hijriyah ini kita berikan semangat pada diri kita untuk berhijrah dari kezaliman kepada keadilan, dari kebodohan kepada kepintaran dan kepandaian, dari kemalasan kepada semangat, dari sikap penguasa menjadi pelayan, sehingga kita mampu mewujudkan harapan bersama kita, membangun satu negeri yang kita cita-citakan bersama, negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa melakukan perubahan dan pembebasan diri kita dari segala keterbelengguan kita, dari kebodohan menuju kepandaian, dari yang tidak baik menjadi lebih baik, sehingga kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.